maupun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama di acara KKG kelas 4 yang perdana gitu. Langsung saja untuk susunan acara yang pertama adalah pembukaan kegiatan KKG kelas 4. Sebagai pembukaan diawali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Tia. Kepada Ibu Tia dipersilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Selanjutnya acara sambutan dari Ketua PKG Kecamatan Tegal Selatan, Bapak Anas Binansyah Muslimin. Kepadanya waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati para SDM Bina, yang hormati Kepala SDM Banten dan Kalimantan 1 atau koordinator KKG kelas 4. Kembali hormati Bapak Ibu Guru KKG kelas 4. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin bulanan KKG kelas 4. Mudah-mudahan kegiatan ini Allah memberikan kelancaran dan kebermanfaatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan beliau akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ada beberapa yang bisa kami sampaikan, khususnya dari ketua atau dari pengurus KKG kecamatan, yaitu
memang terjadi ketika tahun ajaran baru itu ada perubahan yang nanti berdampak di KKG kelas, karena kalau KKG kelas memang ada hambatan ketika perubahan keanggotaan, tapi kalau KKG agama PJOK tetap, maka kita menyesuaikan, artinya bisa terjadi perubahan guru mengajar dan bisa terjadi juga yang kadang kita jumpai terkait mutasi kepegawaian itu. Tetapi tetap kita menjalankan dengan semestinya. Adapun kalau dari kepengurusan KKG kelas 4 ternyata berdampak, monggo kita bisa menyesuaikan karena tetap harus berjalan gitu. Terus diinformasikan kembali kami dari Pengurus KKG mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, baik dalam kegiatan KKG kelas sendiri ataupun kegiatan-kegiatan yang lain seperti kegiatan lomba-lomba yang tentunya menjadi agenda rutin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan terima kasih atas kehadiran. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara selanjutnya, acara inti berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Hasan dengan tema disiplin positif. Kepada Bapak Nur Hasan, waktu dengan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pengurus ketua PKB Kecamatan Selatan, Bapak Anies Firmansyah SPP. Yang kami hormati pengurus KKB kelas 4 serta Bapak Ibu guru kelas 4 Kecamatan Tegal Selatan. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat dari karunia sehingga kita dapat bertemu. Ini suaranya sama ya. Dapat bertemu pada kegiatan KKB kelas 4. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin.
Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sahabatnya di dalam kiamat nanti. Amin. Materi yang akan kami sampaikan yaitu budaya positif. Mengenai budaya positif. Karena itu yang kami hormati, seperti kita tahu bahwa mulai tahun 2020 itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencoba kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka. Nah, di dalamnya itu ada pembelajaran paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru ini dilakukan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga setiap murid itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan sampai akhirnya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa ya dimensi profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Dimensi pelajar Pancasila ada 6, seperti tadi yang sudah dinyanyikan di sini. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan yoga, gotong royong mandiri, kreatif dan berpikir kritis. Ada 6. Beriman dan bertakwa, berkebinekaan yoga, gotong royong kreatif, berpikir kritis dan mandiri. Kemudian apa sih tujuannya profil pelajar Pancasila untuk apa? Harapannya dunia pendidikan Indonesia itu mencetak lulusan-lulusan atau generasi yang memiliki profil karakter profil pelajar Pancasila. Di antaranya 6 dimensi tadi. Memiliki beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong dan seterusnya. Ini harapannya gitu. Nah, untuk mewujudkan ini ada beberapa langkah Bapak Ibu. Di antaranya salah satunya dengan kita menerapkan disiplin positif. Ya, salah satunya menerapkan disiplin positif. Nah, untuk mencapai disiplin positif tadi ada beberapa langkah. Di sini saya mengajukan ada 6. Ya. Yang pertama mengenai disiplin positif sendiri. Kemudian yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Kemudian ada keyakinan jelas. Di antara ini pasti Bapak Ibu ada yang sudah tahu, ada yang sudah mengenal, bahkan mungkin sudah mempraktekkannya di kelas. Ya. Ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol, restitusi, dan terakhir ada segitiga restitusi. Jadi untuk mencapai disiplin positif tadi supaya karakternya sesuai dengan profil pelajar Pancasila, maka ke-6 langkah ini harus dilaksanakan. Nah, karena ke-6-6-nya ini saling berkaitan. Kita mulai dari yang pertama gitu Pak Ibu. Saya pengen sedikit menggali pengetahuan Bapak Ibu tentang disiplin positif. Kira-kira menurut Bapak Ibu disiplin positif itu bagaimana? Apa sih disiplin positif itu? Monggo barangkali ada yang bisa menyampaikan sedikit. Bagaimana? Disiplin positif. Kalau positif itu berarti ya hal-hal yang baik. Nah, kemudian disiplin itu apa? Menyesuaikan, sesuai. Ya. Disiplin positif berarti segala sesuatu tindakan yang disesuaikan dengan kegiatan atau hal-hal yang positif. Ya, kita lihat disiplin positif. Makna dari disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak ini bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi harapannya dengan pelaksanaan disiplin positif itu anak sadar. Misalnya anak berbuat salah, dia sadar akan kesalahannya dan tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki. Jadi arahnya ke situ. Jadi bukan hanya kita yang memberikan komando pada saat anak salah, kamu salah, kamu harus begini juga. Harapannya
anaknya sadar dan tahu cara memperbaiki kesalahannya. Jadi muaranya nanti akan ke situ. Ya. Disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri dan dapat mengontrol diri. Jadi anak bisa mengontrol diri. Oh, kalau saya bertindak seperti ini saya salah, jadi saya nggak boleh seperti ini. Jadi sadar dengan apa yang dilakukannya sendiri. Kemudian, nah itu yang kita ketahui dengan disiplin positif. Berikutnya, ya. Nah, apa hubungannya dengan motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu? Karena pada dasarnya manusia itu punya motivasi tersendiri pada saat mereka melakukan sesuatu. Tidak terkecuali anak-anak kita di kelas. Ya. Pada saat mungkin anak kita melakukan sesuatu, pasti dia punya motivasi. Kenapa dia melakukan itu? Nah, motivasi ini digolongkan menjadi dua, yaitu motivasi yang ada dalam diri sendiri atau intrinsik, gitu ya, dan motivasi dari luar. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa menggambarkan sendiri kira-kira anak-anak itu selama ini motivasinya dari dalam diri sendiri atau dari luar. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 motivasinya secara garis besar. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Bapak Ibu pasti pernah menemui hal demikian. Pada saat mungkin anak datang ke sekolah, kemudian ada kegiatan tertentu, dia motivasinya apa? Atau misalnya anak datang ke sekolah, dia tidak ingin terlambat, tapi motivasinya apa? Motivasinya apa? Karena takut dihukum oleh gurunya, atau mungkin pengen mendapatkan imbalan pujian, atau memang benar-benar sadar bahwa saya ini butuh datang ke sekolah dengan tepat waktu tidak terlambat. Jadi ada itu. Ya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini biasanya murid melakukan disiplin karena ia takut dimarahi, dihukum. Ada nggak yang seperti itu? Ada, banyak, dan banyak kita temui di kelas atau di sekolah. Kemudian motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, pada saat mungkin murid mendapatkan tugas atau yang lain, kemudian Pak, hadiahnya apa, dan lain sebagainya. Atau setelah ini kalau sudah selesai dapat apa? Ya. Wajar Bapak Ibu, itu wajar. Jadi apa yang anak-anak kita lakukan itu memang karena sebetulnya ya ini ada motivasi yang seperti ini. Tetapi Bapak Ibu, yang pertama dan kedua, ini kalau menurut Bapak Ibu, motivasi ini timbul dari diri anak sendiri atau dari pengaruh luar? Dari luar, ya. Iya betul. Yang pertama dan kedua ini memang motivasinya dari luar, ya, dari ekstrinsik atau dari luar. Ya, murid mau melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan atau ingin mendapatkan pujian, ya, dari luar. Nah, motivasi yang ketiga itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kalau yang ini tingkatannya mungkin sudah sangat tinggi, ya, karena anak-anak sudah sadar bahwa saya harus disiplin, saya harus tepat waktu karena memang saya butuh. Buat apa? Anak-anak bisa berpikir sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, nanti kita akan melihat nilai-nilai kebajikan itu yang secara universal kemudian dituangkan dalam keyakinan kelas. Makanya ke-6 langkah tadi itu saling berkaitan Bapak Ibu. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasinya. Pada saat siswa murid melakukan disiplin tadi motivasinya apa? Nah, motivasi itu yang dari 3 ini dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri dan motivasi dari luar. Ya. Kemudian keterkaitannya dengan keyakinan kelas apa? Ya. Sebelumnya kita pahami dulu keyakinan kelas itu apa. Keyakinan kelas, mengapa kita menggunakan istilah keyakinan kelas? Kenapa tidak menggunakan peraturan kelas, tata tertib kelas? Kalau bahasanya pakai peraturan itu lebih bagaimana Bapak Ibu? Nah, lebih serem, lebih mengikat gitu ya. Tapi kalau pakai keyakinan itu karena diyakini bareng-bareng. Ya.
diyakini bersama dalam kelas, entah itu murid atau guru. Kemudian ini ada dua pertanyaan Bapak Ibu. Kira-kira nanti Bapak Ibu rasakan bagaimana bedanya antara keyakinan dan peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Supaya apa? Supaya gimana? Biar apa Bu? Melindungi kepala itu berarti aspek apa itu? Keamanan, keselamatan ya, keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Kesehatan, betul. Kesehatan dan keselamatan. Kalau misalnya dalam aturan atau dalam keyakinan munculnya kita harus itu rasanya beda ya kalau misalnya dengan keselamatan dan kesehatan, munculnya keselamatan dan kesehatan pasti rasanya akan berbeda. Nah, makanya kita menggunakan istilah keyakinan kelas supaya apa? Supaya harapannya itu anak-anak nantinya bisa merasakan sendiri, ya. Kemudian sadar. Tadi kan tolak ukur di depan itu kan kesadaran untuk melakukan sesuatu. Jadi supaya anak ini tidak dipaksa. Ya. Kalau setelah sadar bagaimana? Akhirnya akan berkelanjutan dan akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan kemudian akan berkelanjutan menjadi sebuah karakter. Karakter itulah yang kita tuju di akhir. Karakternya apa? Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi rasanya seperti itu. Nah, pembuatan keyakinan kelas ini saya bagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, Bapak Ibu, sebelumnya saya mau tanya, Bapak Ibu sudah bikin keyakinan kelas, kesepakatan kelas sekarang yang baru? Sudah. Nah, pada saat membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, prosesnya bagaimana? Atau yang muncul di keyakinan kelas apa? Coba salah satu. Munculnya apa? Satu keyakinan kelas saja. Punya Bapak Ibu, munculnya apa? Menjaga kebersihan misalnya gitu ya. Nah, jadi prosesnya saya kelompokkan menjadi 3. Yang pertama kita berdiskusi dulu tentang peraturan kelas. Jadi anak-anak suruh nulis peraturan kelas di kelas kita seperti apa nantinya. Pasti kan anak akan mencoba tidak datang terlambat, kemudian tidak gaduh dan sebagainya. Itu kita tampung dulu semuanya. Ya. Setelah ditampung, misalnya kita dapat 10 atau 20 peraturan, kemudian dari 10-20 peraturan itu kita kelompokkan. Pasti ada hal-hal yang mirip, hampir sama. Betul ya? Misalnya datang tidak terlambat, kemudian disiplin itu kan sama. Disiplin dengan datang tidak terlambat. Nah, nanti setelah itu kita ubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif, Bapak Ibu. Jadi peraturan itu jangan menggunakan kalimat yang negatif. Misalnya tidak boleh gaduh di kelas. Nah, jangan menggunakan kalimat yang negatif, tapi diubah menjadi kalimat positif. Tidak gaduh di kelas itu berarti kalau diubah ke kalimat positif bagaimana? Menjaga ketertiban kelas. Kan sama, menjaga ketertiban kelas itu berarti tidak gaduh, tidak mencontek atau berusaha mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan secara mandiri. Jadi menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Karena apa? Kita tujuannya mau ke arah positif. Tidak boleh. Nah, kemudian dari situ baru kita ambil, kita cari kalimat kebajikan yang universal. Kalimat kebajikan universal itu seperti apa? Di antaranya tadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, jadi kesepakatan kelas itu, keyakinan kelas yang kita pakai menggunakan kalimat yang universal. Jadi tidak detail. Misalnya kalau tadi datang tepat waktu, berarti kita ambil kalimat universalnya disiplin. Ya, menghargai orang lain misalnya. Berarti kalau menghargai orang lain itu peraturan di dalamnya apa? Ya, misalnya tidak mengganggu orang lain pada saat belajar di kelas. Itu juga menghormati orang lain. Jadi kita ambil kalimat universal. Nanti ada sedikit contoh keyakinan kelas.
Nah, setelah disepakati, kemudian kalimat universalnya, kebajikan universal ini sudah disusun, kemudian barulah jadi keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelasnya nanti ditempel di dalam kelas. Ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu. Keyakinan kelas yang saya buat di kelas 4, nilai kebajikan universal yang saya ambil hanya 6. Jadi kalau bisa jangan terlalu banyak. Supaya apa? Supaya anak mudah mengingat. Karena kita targetnya biar mereka itu bisa melakukan secara mandiri. Misalnya ini disiplin, tanggung jawab, tertib, menghormati, menjaga lingkungan, dan jujur. Nah, contoh detailnya apa? Disiplin, datang tepat waktu setiap pagi ke dalam kelas dan setelah istirahat. Nah, itu poin disiplinnya di situ. Kemudian tanggung jawab menyelesaikan tiap tugas dan selesaikan tepat waktu. Nggak usah yang banyak-banyak. Nah, karena apa? Karena nanti keyakinan kelas ini akan kita gunakan pada proses segitiga restitusi. Nanti ada sedikit contoh juga. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi nilai kebajikannya bebas. Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing di dalam kelas. Saya butuhnya ini disiplin, tanggung jawab, tertib, dan lain sebagainya. Apalagi masih banyak sekali Bapak Ibu kalimat universal yang bisa dipakai. Oke. Kemudian, nah setelah itu kita akan kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Oke. Setelah keyakinan kelas tadi kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya. Kemudian yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebutuhan penguasaan. Yang keempat kebutuhan kebebasan. Yang kelima kebutuhan kesenangan. Jadi dari 5 kebutuhan ini kita akan mencoba mengulik peristiwa yang sudah terjadi di dalam kelas. Itu pasti ada kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar ini. Sebagai contoh misalnya, ada kasus seperti ini Bapak Ibu. Seorang anak setiap hari itu selalu minta bekal temannya, ya, minta bekal setiap hari. Nah, setelah ditelusuri ternyata anak tersebut dari rumah tidak dipersiapkan bekal misalnya, karena orang tuanya mungkin sibuk atau mungkin tidak sempat dan lain sebagainya. Padahal di sekolah karena teman-temannya membawa bekal, dia juga punya kebutuhan. Ya, kebutuhan apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, survive, kebutuhan bertahan hidup. Karena di sekolah misalnya kegiatannya banyak sampai lapar, ya, kenapa tidak dipersiapkan uang jajannya habis dan lain sebagainya. Ini kebutuhan bertahan hidup. Nah, yang paling sering itu biasanya yang poin nomor 4. Ini yang paling sering kita temui, kebebasan. Sebetulnya anak-anak pada saat dikekang itu mereka pengennya, saya pengen bebas, gitu. Saya pengen bebas. Nah, jadi dengan melihat atau mengetahui 5 kebutuhan dasar ini, diharapkan kita itu tahu pada saat menghadapi anak didik kita. Ya, misalnya dia berperilaku seperti apa? Oh, ini anak ini ternyata sebetulnya pengen ini sebetulnya. Pengen kasih sayang, pengen diperhatikan. Bisa jadi ada anak di dalam kelas pasti ada yang pengen diperhatikan. Ya. Datang ke sekolah misalnya, dia punya sesuatu yang baru, tas baru atau misalnya, kan pengen diperhatikan sama bu gurunya, sama teman-temannya. Tapi kalau misalnya dicuekin nanti anak gimana? Ya pasti akan sedih. Bisa-bisa sampai rumah, aduh sama ibunya nangis, bu, saya tas baru kok nggak ada yang bilang tasnya bagus dan lain sebagainya. Nanti berangkat lagi dia sudah tidak punya motivasi. Karena apa? Oh, saya kemarin pengen seperti ini kok ternyata tidak mendapatkan. Akhirnya motivasinya jadi turun. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kadang kita sudah menemui secara langsung sudah tetapi kita tidak paham. Mungkin seperti itu gitu. Jadi ini 5 kebutuhan dasarnya. Ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan. Nah, di poin 3 juga ini biasanya sering banyak kita temui anak-anak yang pengen menguasai kondisi kelas sama teman-temannya,
ya, pengen dianggap paling paling kuat, paling apa dan sebagainya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ada anak misalnya ini di dalam kelas, dia masih butuh penguasaan, masih butuh teman-temannya itu supaya tahu kalau dia itu berkuasa. Nah, ada hal-hal lain yang bisa kita arahkan supaya menjadi kegiatan yang positif untuk anak tersebut. Misalnya kasih tanggung jawab itu, ya, kamu jadi pengurus kelas, kasih tanggung jawab, atau kamu nanti ngatur masalah ini, dia akan senang, Bu. Di saat dia butuh haus tentang kekuasaan, ya, tentang kekuasaan, dikasih kepercayaan untuk mengatur teman-temannya, pasti akan senang. Dia akan melakukan. Nah, artinya kan kita memberi jalan positif kepada anak tersebut supaya apa? Perkembangannya itu baik kemudian maksimal. Seperti itu. Ya. Nah, terus berikutnya ada sedikit studi kasus tentang kebutuhan dasar hidup manusia. Contohnya Dinda, ini seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah pulang sekolah menangis, kemudian mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Bu Rani, gurunya sendiri, benci katanya. Nah, menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya ada empat yang berbeda, ya. Yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan tidak seru jadinya. Kalau Dinda jawabannya seperti ini, berarti kira-kira kebutuhan apa yang dia butuhkan di dalam kelas tadi? Kebebasan. Oke, siap. Kalau jawabannya ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru, kasih sayang, betul. Kalau jawabannya aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di dalam kelas, aku sebel, ya, gambarku tidak rapi tapi malah ditunjukin ke teman-temannya. Ini tentang apa ini? Kebutuhan apa? Kesenangan. Oke. Yang keempat, aku bosan masa belajar cuma gitu-gitu aja dengerin ibu. Ini kebutuhan apa? Aku bosan nih, mau masuk ke pelajaran gitu-gitu aja. Kebebasan. Oke. Jadi contoh ini hanya tadi kan 5 kebutuhan dasar ada 5 ya. Ini hanya ada 4. Kita cek bareng-bareng yang nomor 1, 2 dan seterusnya. Ya. Nomor 1 ini tentang kebutuhan dasar kesenangan. Ya, karena dia senang nyanyi. Kenapa dilarang? Ya, kenapa dilarang? Ya. Jadi malah ini akan menimbulkan masalah. Ya, dia pulang mengadu, walaupun mungkin kelihatannya gitu aja kok, nggak terlalu berpengaruh, tetapi bagi anak itu pasti akan membekas. Rasa kecewa, kemudian tidak dihargai pendapatnya. Ya. Kemudian yang kedua tadi cinta dan kasih sayang, betul ya, cinta dan kasih sayang. Ya. Yang ketiga aku sebel, ini penguasaan, karena dia belum menguasai teknik menggambar, tetapi ditontonkan kepada teman-temannya. Ya, kan gambarku tidak rapi, berarti kan dia belum menguasai. Ya. Tapi malah diberikan, ditontonkan kepada teman-temannya. Dan yang keempat ini kebebasan. Dia pengen bebas, pengen apa? Pengen belajar, jangan gitu-gitu aja. Yang lain kayak, atau mungkin diberi kebebasan belajar secara kelompok, cari informasi sendiri dan lain sebagainya. Ya, ini hanya contoh Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga mungkin di dalam kelas akan menemukan hal-hal yang seperti ini. Ya, nah, pada saat Bapak Ibu menemukan seperti ini, Bapak Ibu sudah tahu, oh ini anak butuh kesenangan misalnya, saya harus seperti ini. Ini anak butuh kasih sayang, cinta, perhatian, maka saya harus seperti ini. Jadi, walaupun mungkin hanya hal kecil, hal sepele, tetapi
sangat berkesan dan sangat berarti bagi murid kita semua. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah kita mengetahui tentang kebutuhan dasar, nah, kita akan coba koneksikan dengan posisi kontrol restitusi. Ya. Ada 5 posisi kontrol pada saat kita menemukan masalah di kelas, tetapi kelima-limanya ini berbeda. Bedanya bagaimana? Dari 5 ini ada hal yang merupakan atau yang masuk dalam motivasi eksternal, dan ada hal yang masuk dalam motivasi internal atau intrinsik. Yang mana motivasi intrinsiknya ada di manajer, sedangkan eksternalnya ada di penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, dan pemantau. Nanti ada beberapa contoh seperti apa sih posisi restitusi sebagai penghukum itu seperti apa. Dan pasti Bapak Ibu pernah mengalami salah satu dari 5 ini. Ya. Kemudian kalau penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, itu akan menghasilkan identitas yang gagal. Artinya apa? Anak sudah dihukum, anak sudah dibuat merasa bersalah, jadi dia merasa gagal. Berbeda dengan posisi yang lain, ketiga posisi yang lain. Dari 3 posisi yang lain ini identitasnya sudah boleh dikatakan berhasil. Tetapi ada yang paling bagus, nanti ada yang paling bagus. Ya. Yang kedua, penghukum dan membuat orang merasa bersalah, ini perilaku kontrolnya termasuk yang negatif. Ya, perilaku kontrolnya negatif. Kemudian yang teman dan pemantau ini sudah positif, sudah baik, sudah bagus. Tetapi yang paling bagus adalah posisi manajer. Jadi pada saat kita menghadapi anak yang sedang bermasalah, maka kita harus memposisikan diri sebagai manajer. Seperti apa bentuknya? Nah, kita lihat. Ya, di sini ada contoh kasus. Nah, ini posisi yang pertama, tapi sebagai penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Penghukum adalah Di posisi yang kedua. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf.
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Iya Bu, saya memang kelas. Sudah jam berapa? Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam Apa peraturan? Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. posisi pemantau Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. posisi manajer adalah Oke. Rasanya beda nggak dari yang pertama tadi sebagai penghukum dengan yang sebagai manajer? Nah, di posisi manajer ini anak disuruh mencari solusinya sendiri. Ya, jadi tidak dikepek, kamu harus begini biar bangun pagi, kamu harus begini biar bangun pagi. Tapi anak mencari solusi sendiri. Nah, itu harapannya seperti itu. Jadi kita membuat anak-anak kita itu sadar misalnya telah melakukan kesalahan,
Dan pada saat melakukan kesalahan kita tidak boleh menjudge mereka bahwa kamu itu salah, kamu tidak baik dan seperti itu. Nah, ini nanti hubungannya dengan yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Bagaimana kita menyelesaikan masalah pada saat seorang anak itu membuat masalah gitu. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, Bapak Ibu. Nah ini, jadi pada saat kita menyelesaikan masalah akan lebih baik kalau kita menggunakan metode ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bagaimana pada saat anak kita berbuat kesalahan, maka yang akan kita lakukan adalah ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, betul atau tidak? Jangan buat anak-anak kita itu down minder karena mereka melakukan kesalahan. Nah, bisa dengan beri contoh, guru juga pernah melakukan kesalahan, seperti itu. Ya. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan, karena setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi buat anak itu berpikir bahwa saya melakukan kesalahan itu bukan berarti salah, betul salah, tetapi bukan berarti saya harus bagaimana ya, supaya ada motivasi untuk memperbaiki diri. Ya, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi, kamu melakukan kesalahan apa? Terlambat, mencontek, dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, itu kenapa di awal kita harus membuat keyakinan kelas. Jadi setelah itu kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Misalnya mencontek, saya tidak jujur, berarti. Nah, kalau tidak jujur, kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Seperti itu. Jadi dikatakan. Ini ada sedikit contoh video saya. Ini ceritanya sambil ngerjain tugas terus nyontek gitu. Masa tahu nggak kenapa bahasa karena ini tadi pada saat mengerjakan tugas kelas, saya lihat masa melihat di sampingnya siapa ya, Amilian. Saya mau nanya, kira-kira perbuatan masa melihat jawabannya ini salah? Salah. Ini kan posisinya pertama tadi ini akan yang pertama. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, saya mau nanya nih, kenapa kok masa tadi melihat jawaban Amilian itu kenapa? Kenapa anak bertindak seperti itu? Kenapa? Siangnya banyak pertanyaan, capek, terus malamnya kita sudah berjalan kecapean main HP siang, akhirnya malamnya jadi kerja. Masa masih ingat nggak? Keyakinan kelas kita itu apa saja? Disiplin, tanggung jawab, kejujuran, menghormati orang lain, siap. Nah, kira-kira nih keyakinan kelas yang mana yang sudah masa longgar dari kelima keyakinan kelas tadi? Menjawab sama kejujuran. Pasal tidak mau menyalahkan masalah ini, tapi pasal ingin sama-sama mencari solusi. Sebelumnya Pak semua kira-kira supaya masa tidak lagi dengan kondisi seperti tadi, masa harus bagaimana? Supaya malamnya bisa belajar. Berarti kan tadi masa bilangnya siangnya ya namanya kayak supaya malamnya bisa belajar harus bagaimana? Nah, sama-sama supaya
kira-kira kapan Masya mau merubahnya tadi? Besok. Besok ya. Ini besok pulang sekolah Masya nggak boleh main HP lama-lama, biar malamnya bisa belajar. Mulai besok ya. Oke ya, baik dulu. Terima kasih ya. Itu Bapak Ibu, jadi harapannya pada saat kita menemui anak-anak kita yang sedang berbuat kesalahan, proses penyelesaian masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Jangan pernah menghukum anak, jangan pernah membuat anak ini mentalnya jadi turun. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih kesempatannya sudah diberi kesempatan untuk sharing berbagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.